Matahari hampir tenggelam ketika mobil jeep tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi berkarat. Di balik gerbang, hutan lebat menyelimuti sebuah lembah yang seolah tak tersentuh oleh waktu. Hening. Tidak ada suara burung. Tidak ada desir angin. Hanya kesunyian yang membuat bulu kuduk meremang. Ini dia. Lembah kematian. Gumam Arif, seorang peneliti muda yang telah lama mendengar legenda mengerikan tentang tempat ini. Bersama 3 temannya, Dina, seorang jurnalis dokumenter, Budi, ahli survival, dan Hendra, seorang skeptis yang selalu meremehkan kisah mistis, mereka berencana untuk mengungkap misteri di balik hilangnya beberapa orang yang pernah memasuki lembah ini. Menurut warga setempat, siapapun yang masuk lembah itu tak akan pernah kembali. Beberapa tahun lalu, sekelompok pendaki ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh mereka membiru tanpa sebab yang jelas. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Jangan percaya omongan mereka, kata Hendra sambil menyalakan rokok. Kadang orang suka berlebihan kalau cerita soal tempat angker. Dina mengeluarkan kamera dan mulai merekam. Kita berada di depan lembah kematian, tempat yang penuh misteri. Apakah ini hanya mitos? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di dalamnya? Arif memeriksa peta yang dibawanya. Kita harus masuk sebelum malam tiba. Jangan sampai terpisah. Mereka membuka gerbang tua itu, yang mengeluarkan suara derit panjang seperti jeritan. Udara di dalam lembah terasa lebih dingin, meskipun seharusnya masih sore. Saat mereka melangkah masuk, suara samar terdengar dari kejauhan. Seperti bisikan. Seperti seseorang yang memanggil. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang, gerbang yang tadi terbuka, kini sudah tertutup rapat. Angin malam berembus perlahan, membawa aroma tanah basah yang anehnya berbau anyir. Arif dan yang lainnya berdiri diam, menatap gerbang besi yang kini tertutup rapat di belakang mereka. Apa tadi ada yang nutup gerbang? Tanya Budi dengan suara tegang. Tadi kita buka sendiri, kan? Sahut Dina, masih memegang kameranya. Ia menyorot gerbang itu dengan senter, namun tak melihat siapapun di sekitarnya. Hendra mendekat dan mencoba mendorong gerbang itu, tapi tak bergeming. Mungkin ada mekanisme otomatis atau, ya, mungkin gerbang ini memang rusak. Arif menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi ia menepis pikirannya. Kita sudah sampai di sini. Lebih baik lanjut saja. Aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang lembah ini sebelum malam semakin larut. Dengan hati-hati, mereka mulai berjalan lebih dalam ke dalam lembah. Jalan setapak yang mereka lewati dipenuhi dedaunan kering dan cabang-cabang pohon yang menjulur seperti tangan kurus yang ingin meraih mereka. Langit semakin gelap, dan kabut tipis mulai muncul dari tanah, membentuk bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Dina terus merekam perjalanan mereka. Kita sudah masuk sekitar 500 meter dari gerbang. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada hewan, tidak ada suara jangkrik, benar-benar sunyi. Tiba-tiba, Budi berhenti melangkah. Tunggu, katanya pelan. Apa? Tanya Arif. Budi menyorotkan senter ke tanah. Jejak kita hilang. Mereka semua menoleh ke belakang. Seharusnya, mereka bisa melihat jejak kaki yang mereka tinggalkan di tanah lembab itu. Tapi anehnya, tak ada bekas apapun. Seolah-olah mereka tak pernah melangkah di sana. Ini nggak masuk akal, gumam Hendra. Tanahnya basah. Seharusnya ada jejak kita. Dina menurunkan kameranya dan berbisik. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Arif mencoba tetap tenang. Kita baru masuk. Dina, mungkin ini hanya ilusi karena kabut. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki di balik pepohonan. Tap, tap, tap. Suara itu berat, seolah seseorang, atau sesuatu, sedang mengamati mereka dari kejauhan. Budi mengangkat pisau survivalnya. Siapa di sana? Teriaknya. Hening. Lalu, dari dalam kabut, terdengar suara lain. Bukan suara langkah kaki. Bukan suara angin. Tapi suara napas. Napas berat yang terdengar di dekat mereka. Mereka saling berpandangan. Tubuh mulai gemetar.
Dan saat senter Dina tak sengaja menyorot ke salah satu pohon di depan mereka, sesuatu berdiri di sana. Senter Dina bergetar di tangannya. Cahaya yang menyorot ke depan hanya bertahan beberapa detik sebelum Dina dengan panik menurunkannya. Tapi dalam waktu singkat itu, mereka semua melihatnya. Sesosok bayangan berdiri di antara pepohonan. Tuh, tidak bergerak. Tapi matanya, atau apapun itu, memantulkan cahaya merah samar di tengah kabut. Arif menelan ludah, lalu berbisik. Jangan ada yang bergerak. Tapi Hendra, yang sejak awal tidak percaya dengan cerita mistis, justru tertawa kecil. Serius? Itu pasti cuma ilusi. Atau mungkin bayangan dari ranting pohon yang kena cahaya senter. Budi, yang berdiri paling depan, menggenggam pisau survivalnya lebih erat. Kalau itu ilusi, kenapa kita semua melihatnya? Dina menarik lengan Arif. Kita harus pergi. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun sebelum Arif bisa menjawab, bayangan itu bergerak. Tap, tap. Langkahnya pelan. Nyaris tanpa suara. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah gerakannya yang aneh, seperti tidak benar-benar berjalan, tapi melayang sedikit di atas tanah. Hendra, yang tadi masih skeptis, kini terlihat pucat. Itu bukan ilusi. Arif berusaha berpikir cepat. Mereka tidak bisa lari tanpa arah di tengah kabut tebal ini. Ikuti aku, tetap dekat, jangan berpisah, katanya. Mencoba tetap tenang. Mereka berbalik dan mulai berjalan cepat. Tapi kabut di sekitar mereka semakin pekat, membuat penglihatan menjadi kabur. Suara langkah itu tetap mengikuti mereka dari belakang. Kadang terdengar dekat, kadang menjauh. Seolah-olah sosok itu sedang bermain-main dengan mereka. Dina terus menggenggam kameranya. Meskipun tangannya berkeringat, kamera itu tetap menyala, merekam apapun yang terjadi. Gerbang, kita harus kembali ke gerbang, teriak Budi. Tapi tadi gerbangnya tertutup, balas Arif. Lebih baik coba keluar daripada makin masuk ke dalam. Mereka mulai berlari. Napas tersengal. Kaki nyaris tersandung akar pohon yang menjalar di tanah. Dina menoleh ke belakang untuk melihat apakah sosok itu masih mengejar. Dan yang ia lihat membuatnya hampir menjerit. Sosok itu kini lebih dekat. Bentuk tubuhnya lebih jelas. Tulang-tulang menonjol di balik kulit kehitaman yang tampak membusuk. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu. Dan bibirnya, atau sesuatu yang menyerupai mulut, tersenyum dalam bentuk yang tidak seharusnya. Dina tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia menjerit. Dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Kegelapan menelan segalanya. Dina tidak tahu apakah ia pingsan atau hanya terjebak dalam kabut yang terlalu tebal. Yang jelas, saat ia membuka mata, suasana telah berubah. Arif? Budi? Hendra? Panggilnya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Dina menggenggam kameranya erat. Layar masih menyala, tetapi rekamannya terganggu oleh gangguan statis yang aneh. Napasnya memburu saat ia mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Mereka berlari. Sosok itu semakin dekat. Lalu, gelap. Dengan tubuh gemetar, ia menyorotkan senter ke sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa. Dina kini berdiri sendirian di tengah hutan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara seperti seseorang yang berbisik. Namun, suara itu bukan dari satu orang. Lebih banyak. Seperti paduan suara halus yang memenuhi udara. Ia ingin berteriak, tapi takut sesuatu yang lain akan mendengarnya. Sementara itu, di tempat lain dalam lembah, Arif terbangun dengan kepala berdenyut. Ia berbaring di atas tanah, tubuhnya terasa berat. Begitu ia mencoba duduk, ia sadar bahwa Budi dan Hendra juga tidak ada di dekatnya. Apa yang terjadi? Gumamnya. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari balik pepohonan. Arif. Arif menoleh cepat. Itu suara Dina. Dina. Ia bangkit dan berlari ke arah suara itu. Namun semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin suara itu terdengar aneh. Seperti suara Dina. Tapi, bukan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat.
Seperti ada sesuatu yang menahannya, menarik energinya perlahan. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Di depannya, berdiri seorang gadis kecil dengan gaun putih kusam. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang, tapi tubuhnya diam, tidak bergerak sedikit pun. Jantung Arif berdebar. "Siapa kau?" Gadis itu tidak menjawab. Arif mundur selangkah, namun saat ia melakukannya, gadis itu muncul lebih dekat, tanpa suara, tanpa gerakan yang terlihat. Matanya kini terlihat dari balik rambut, hitam pekat, kosong, seperti lubang tak berdasar. Sementara itu, di bagian lain lembah, Hendra dan Budi saling berteriak satu sama lain di tengah gelap. "Budi, di mana kau?" "Aku di sini. Tapi aku nggak bisa lihat apa-apa." Mereka berusaha mencari jalan, namun hutan seakan berubah. Pohon-pohon yang tadi mereka lewati tampak berbeda, lebih rapat, lebih menyesakkan. Dan di antara mereka berdua, tanpa mereka sadari, sesuatu sedang berjalan, mengikuti setiap langkah mereka. Dina berjalan tertatih di tengah kabut yang semakin pekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia sendirian. Tidak ada jejak Arif, Budi, atau Hendra. Satu-satunya hal yang menemaninya hanyalah suara bisikan yang terus bergaung di telinganya. "Jangan kembali." Dina menelan ludah. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan berbisik langsung ke telinganya. Ia menyorotkan senter ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. "Kau sudah masuk terlalu jauh." Tangan Dina bergetar. Napasnya berat. Ia tahu ada sesuatu yang mempermainkannya. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah jejak kaki di tanah, kecil seperti milik anak kecil, mengarah ke sebuah pohon besar yang tampak lebih tua dari pohon lainnya. Jejak itu terlihat baru. Dengan ragu, Dina melangkah mendekat. Saat ia mengangkat kameranya untuk merekam, layar kamera tiba-tiba berkedip dengan gangguan statis. Sekilas, ia melihat sesosok bayangan berdiri di belakangnya. Dina terlonjak dan menoleh cepat. Kosong. Namun saat ia kembali melihat layar kamera, bayangan itu masih ada, berdiri di belakangnya. Dina menjerit dan langsung berlari tanpa melihat ke belakang. Sementara itu, di tempat lain dalam lembah, Arif masih berdiri terpaku di hadapan gadis kecil bergaun putih. Gadis itu tidak bergerak, namun udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Arif mencoba melangkah mundur, tapi tiba-tiba, gadis itu tersenyum. Senyuman yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Terlalu lebar, terlalu mengerikan. "Apa yang kau inginkan?" Suara Arif nyaris tak terdengar. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Suara itu bukan milik gadis itu. Lebih dalam, lebih menyeramkan. Arif merasakan tubuhnya mulai sulit bergerak. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan muncul di antara pepohonan. Mereka tidak berbentuk manusia. Di sisi lain lembah, Budi dan Hendra masih berusaha mencari jalan keluar. "Kenapa jalannya kayak muter-muter?" keluh Hendra, frustasi. "Aku juga nggak tahu. Rasanya kita cuma jalan di tempat," balas Budi. Mereka berhenti sejenak, mencoba mengatur napas. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Budi dan Hendra langsung menoleh, menyorotkan senter ke arah suara itu. Kosong. Tapi suara langkah kaki itu belum berhenti. Budi mengangkat pisaunya. "Siapapun kau, keluarlah." Tidak ada jawaban. Namun perlahan, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangan mereka sendiri mulai bergerak dengan sendirinya. Bayangan itu merangkak, memanjat pohon-pohon, dan kemudian melihat ke arah mereka. Hendra membeku. "Ini bukan bayangan kita." Dan tepat saat mereka menyadari hal itu, lampu senter mereka padam. Gelap total, dan sesuatu mulai mendekat. Hendra dan Budi terdiam di dalam kegelapan. Senter mereka mati mendadak, meninggalkan mereka dalam kesunyian yang mencekam. Lalu, suara itu terdengar lagi. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara itu terdengar di sekitar mereka, bergema seperti datang dari dalam lembah itu sendiri.
Hendra mencengkram lengan Budi. Tangannya gemetar. Lu dengar itu? Bisiknya. Budi tidak menjawab. Matanya terpaku ke depan. Bayangan yang tadi mereka lihat kini bergerak. Bukan seperti manusia. Melata. Merayap. Seperti sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Tiba-tiba, dari tengah kegelapan, 2 titik merah menyala. Seolah-olah sepasang mata sedang mengamati mereka. Hendra ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Seakan ada sesuatu yang menahan kakinya di tanah. Bulu kuduknya meremang. Budi meraih pisau survivalnya. "Siapapun kau, jangan mendekat," teriaknya, mencoba terdengar tegar meski suaranya bergetar. Namun makhluk itu tidak peduli. Ia bergerak lebih dekat. Dan saat senter mereka tiba-tiba kembali menyala, mereka melihatnya. Sosok kurus dengan kulit menghitam, matanya merah menyala. Mulutnya terbuka lebar hingga hampir menyentuh telinganya, tertawa tanpa suara. Hendra menjerit. Sementara itu, Dina masih berlari tanpa arah. Kamera di tangannya bergetar, merekam bayangan-bayangan yang terus bergerak di balik pepohonan. Ia mencoba mengendalikan napasnya, bersembunyi di balik semak-semak. Di mana Arif? Di mana Budi dan Hendra? Dina mencoba menyalakan ponselnya, berharap masih ada sinyal. Tidak ada. Namun, saat ia menunduk melihat layar, sebuah pesan masuk. Tidak ada nama pengirim. Hanya satu kata. Mundur. Dina menatap layar itu dengan wajah ketakutan. Jari-jarinya gemetar. Siapa yang mengirim pesan ini? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu berbisik tepat di belakang telinganya. "Kau tidak bisa pergi kemana-mana." Dina menjerit. Dan seketika layar ponselnya mati. Di tempat lain, Arif masih berhadapan dengan gadis kecil bergaun putih itu. Ia tidak bisa bergerak. Gadis itu tersenyum lagi. Kali ini, lebih lebar. Lebih tidak manusiawi. "Lembah ini sudah memilih kalian," katanya pelan. Arif menelan ludah. "Apa maksudmu?" Gadis itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang Arif. Dengan jantung berdebar, Arif menoleh dan melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan kata-kata. Dina, Budi, dan Hendra berdiri di kejauhan. Tapi wajah mereka kosong, mata mereka hitam legam, dan tubuh mereka sedikit melayang di atas tanah. Bukan mereka. Bukan teman-temannya. Sesuatu telah mengambil rupa mereka. Arif berdiri kaku. Tubuhnya gemetar melihat sosok yang menyerupai teman-temannya. Tetapi ia tahu itu bukan mereka. "Dina? Budi? Hendra?" Suaranya bergetar. Ketiga sosok itu tidak menjawab. Mereka hanya berdiri di sana. Wajah mereka kosong. Mata mereka hitam pekat tanpa ekspresi. Arif melangkah mundur. Mencoba berpikir. Kalau mereka bukan teman-temannya, lalu di mana yang asli? Gadis kecil bergaun putih masih berdiri di depannya. Tersenyum menyeramkan. "Lembah ini sudah memilih kalian," bisiknya. Arif menatap gadis itu. "Apa maksudmu? Siapa kau sebenarnya?" Senyuman gadis itu perlahan menghilang. "Kalian tidak akan bisa keluar dengan mudah. Mereka sudah menunggu sejak lama." "Mereka?" Sebelum Arif bisa bertanya lebih jauh, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Berat dan lambat. Arif menoleh, dan darahnya seakan membeku. Sosok tinggi, kurus dengan kulit menghitam dan mata merah menyala kini berdiri lebih dekat. Tertawa tanpa suara. Di sisi lain lembah, Dina yang asli masih bersembunyi di balik semak-semak. Tangannya menutup mulutnya, menahan napas agar tidak bersuara. Ia baru saja menerima pesan misterius sebelum ponselnya mati. Lalu, ia mendengar bisikan di telinganya. Sekarang, ia bisa merasakan sesuatu ada di belakangnya. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun, saat ia kembali menatap ke depan, ada sesosok bayangan berdiri di depannya. Dina menjerit, mundur dengan panik. Kamera di tangannya terjatuh ke tanah. Namun masih menyala, merekam semuanya. Sosok itu berdiri tanpa ekspresi.
Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya tampak membusuk dengan luka menganga di beberapa bagian. Matanya hitam berlubang. Dina ingin lari, tapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Lalu, suara itu terdengar lagi. Jangan bergerak, atau kau akan menjadi milik mereka. Dina membeku. Siapa yang berbicara? Sosok itu masih diam, tetapi bibirnya perlahan bergerak. Ia sedang menirukan senyum manusia. Di tempat lain, Budi dan Hendra masih berlari tanpa arah. Nafas mereka tersengal. Kaki mereka mulai lemas. Namun, mereka merasa seperti tidak bergerak kemana-mana. Aku rasa kita sudah melewati tempat ini sebelumnya, teriak Budi. Tidak mungkin. Kita terus berjalan lurus. Balas Hendra, frustasi. Tiba-tiba, terdengar suara-suara langkah kaki lain. Mereka berdua menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat mereka melihat ke bawah, ada jejak kaki yang bukan milik mereka. Dan jejak itu semakin mendekat. Budi dan Hendra saling berpandangan, lalu berlari sekuat tenaga. Namun, sekeras apapun mereka berlari, suara langkah itu tetap mengikuti. Dan perlahan, suara itu menjadi lebih banyak. Seakan-akan seluruh lembah sedang mengejar mereka. Budi dan Hendra terus berlari, menembus kabut yang semakin tebal. Tapi tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, suara langkah-langkah itu tetap mengikuti. Tap, tap, tap. Budi menoleh ke belakang dengan napas terengah-engah. Hendra, mereka masih ada di belakang kita. Hendra tak menjawab, hanya berlari sekuat tenaga. Namun, tiba-tiba kakinya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Bruk! Ag! Hendra jatuh keras ke tanah. Budi langsung berhenti dan mencoba membantunya. Bangun! Cepat! Namun saat ia menoleh ke belakang lagi, suara langkah-langkah itu berhenti. Hening! Tidak ada yang mengejar mereka. Tidak ada bayangan-bayangan aneh. Hendra terengah-engah, menatap Budi dengan wajah penuh ketakutan. Apa? Mereka sudah pergi. Budi menggeleng, lalu meraih senternya dan menyorot ke sekeliling. Hutan itu sunyi. Terlalu sunyi. Namun, ada sesuatu yang janggal. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak familiar. Akar-akar yang mencuat, bebatuan besar, bahkan ranting patah di tanah. Semuanya sama seperti tempat mereka berlari tadi. Budi mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak berlari menjauh. Mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Sementara itu, Dina masih berdiri diam, menatap sosok menyeramkan di hadapannya. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, dengan tubuh yang tampak membusuk dan mata kosong yang terus menatapnya. Dina menggigit bibir, berusaha tidak panik. Lalu, suara itu terdengar lagi. Jangan bergerak. Dina menahan napas. Suara itu bukan berasal dari makhluk di hadapannya. Itu berasal dari dalam kepalanya. Kalau kau bergerak, dia akan menyadari keberadaanmu. Siapa yang berbicara padanya? Dina ingin bertanya, tapi ia takut membuka mulut. Perlahan, makhluk itu mengangkat kepalanya sedikit, seakan mulai menyadari sesuatu. Dina merasakan tubuhnya membeku. Jangan bergerak. Jangan bernapas terlalu keras. Tapi tiba-tiba, kamera yang masih menyala di tanah mengeluarkan suara statis. Makhluk itu langsung menoleh ke arah suara. Matanya berubah. Dari kosong menjadi penuh amarah. Dan kemudian, ia bergerak. Di tempat lain, Arif masih terpaku menatap sosok-sosok yang menyerupai teman-temannya. Mereka masih diam, tapi semakin mendekat, seakan menunggu sesuatu. Gadis kecil bergaun putih masih berdiri di tempatnya, tersenyum aneh. Lembah ini tidak pernah membiarkan siapapun pergi. Katanya pelan. Arif menatapnya tajam. Siapa kau sebenarnya? Gadis itu hanya menggeleng. Aku hanya bagian kecil dari mereka. Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu siapa mereka? Tanyanya lagi. Gadis itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia menunjuk ke arah belakang Arif. Dengan jantung berdebar, Arif perlahan menoleh.
Dan di sana berdiri puluhan sosok. Mereka tinggi. Kulit mereka menghitam. Mata mereka merah menyala dalam kegelapan. Dan satu persatu, mereka mulai berjalan ke arahnya. Arif mundur perlahan. Matanya terpaku pada puluhan sosok yang kini berjalan ke arahnya. Mereka bukan manusia. Tinggi, kurus, dengan kulit yang tampak membusuk dan mata merah menyala. Beberapa dari mereka memiliki mulut yang terlalu lebar. Seakan dipaksa tersenyum dalam ekspresi yang tidak wajar. Gadis kecil bergaun putih masih berdiri di tempatnya. "Kau tak bisa lari," bisiknya. Arif menelan ludah. Ia bisa merasakan tubuhnya gemetar. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesosok makhluk tiba-tiba melompat ke arahnya. Arif refleks berguling ke samping, menghindari cakar panjang yang nyaris mencabik wajahnya. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari. Namun suara langkah-langkah berat mulai mengikutinya. Di belakangnya, makhluk-makhluk itu mulai mengejar. Dan satu hal yang lebih mengerikan, mereka semakin cepat. Di sisi lain lembah, Budi dan Hendra masih mencoba mencari jalan keluar. Mereka berjalan lebih pelan sekarang, takut tersesat kembali di tempat yang sama. "Kita harus tenang," bisik Budi. "Pasti ada cara keluar dari sini." Hendra hanya mengangguk, tapi wajahnya pucat. "Budi, lo lihat itu." Budi menoleh ke arah yang ditunjuk Hendra. Di antara pepohonan, mereka melihat seseorang berdiri. Seseorang yang mirip dengan Hendra. Budi merasa napasnya tercekat. Hendra kedua itu berdiri di sana, dengan kepala miring, matanya hitam pekat, dan senyum aneh menghiasi wajahnya. Dan yang lebih menyeramkan, dia juga sedang melihat ke arah mereka. Hendra mundur, wajahnya ketakutan. "Kenapa ada aku di sana?" Sebelum Budi bisa menjawab, sosok itu mulai bergerak, berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Budi menarik tangan Hendra. "Lari!" Mereka berdua berlari sekuat tenaga. Namun, di belakang mereka, Hendra yang lain semakin dekat. Sementara itu, Dina masih berhadapan dengan makhluk mengerikan di depannya. Makhluk itu kini menunduk, mendekat ke wajah Dina. Dina bisa mencium bau busuk dari tubuhnya. Napasnya memburu, tapi ia tahu, kalau ia bergerak sedikit saja, makhluk ini akan menerkamnya. Namun, suara dalam kepalanya berbisik lagi. "Jangan takut, tapi kau harus lari sekarang." Dina menggigit bibir. "Siapa kau?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Makhluk di depannya mulai menggeram pelan. Dina harus bertindak sekarang. Dengan gerakan cepat, ia meraih kameranya dan melemparkannya ke samping. Kamera itu jatuh dengan suara keras, menarik perhatian makhluk itu. Saat makhluk itu menoleh, Dina langsung berlari. Ia tidak tahu kemana ia berlari. Ia hanya ingin menjauh. Namun, suara langkah berat mulai terdengar di belakangnya. Makhluk itu mengejarnya. Dan semakin ia berlari, ia sadar bahwa sesuatu sedang menunggu di depannya. Dina berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Di belakangnya, makhluk itu masih mengejarnya. Langkah-langkah berat terdengar semakin mendekat. Dina tidak berani menoleh. Ia tahu, jika ia sedikit saja melambat, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tapi tiba-tiba, cerak, kakinya menginjak sesuatu, dan tanah di bawahnya runtuh. Dina berteriak saat tubuhnya terjun ke dalam lubang gelap yang tidak ia sadari sebelumnya. Ia jatuh beberapa meter ke bawah. Tubuhnya terbanting ke tanah berbatu yang dingin. "Bro!" Dina meringis, merasakan sakit di lengannya. Ia mencoba bangun, menahan nyeri yang menjalar ke seluruh tubuh. Lalu ia sadar, tempat ini bukan lubang biasa. Ia menyalakan kamera yang masih ada di genggamannya. Dan sorotan kecil itu mulai mengungkap sesuatu di sekitarnya. Dinding-dinding gua yang lembab. Tulang belulang berserakan di tanah. Dan di sudut ruangan, sesuatu sedang duduk diam. Dina menahan napas. Cahaya kamera bergetar di tangannya. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Dina ingin berteriak, tapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Lalu,
Sosok itu mulai bergerak. Di sisi lain lembah, Budi dan Hendra masih berlari. Hendra yang lain, sosok menyeramkan yang menyerupai dirinya, masih mengejar mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. "Apa itu?" teriak Hendra, panik. Budi tidak menjawab. Otaknya berpacu mencari cara untuk melarikan diri. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di depan. Sebuah gubuk tua, hampir tertutup oleh tanaman liar. "Ke sana!" Budi menarik tangan Hendra. Mereka berlari menuju gubuk itu dan langsung masuk ke dalam, menutup pintu dengan keras. Hening! Tidak ada suara langkah lagi. Budi dan Hendra saling berpandangan. Napas mereka masih terengah-engah. "Lo pikir dia udah pergi?" tanya Hendra, berbisik. Budi menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara apapun di luar. Perlahan, ia mengintip dari celah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Budi menghela napas lega. Mungkin dia. Tiba-tiba, sepasang mata merah muncul di celah pintu. Budi terjatuh ke belakang, menahan teriakannya. Sesuatu sedang mengintip mereka. Dan perlahan-lahan, pintu itu mulai terbuka dengan sendirinya. Sementara itu, Arif masih berlari, dikejar oleh makhluk-makhluk tinggi bermata merah yang bergerak semakin cepat. Ia tidak bisa berpikir lagi. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah bertahan hidup. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di depan, sebuah pohon besar dengan lubang di tengahnya. Arif tidak punya pilihan lain. Ia langsung berlari ke arah pohon itu dan melompat masuk ke dalam lubangnya. Gelap. Ia menahan napas, bersembunyi dalam diam. Di luar, makhluk-makhluk itu berhenti. Mereka berdiri diam, seakan mencari keberadaannya. Arif menutup mulutnya rapat-rapat, berharap mereka tidak menemukannya. Namun, dari dalam pohon, sesuatu menyentuh pundaknya. Perlahan, Arif menoleh, dan ia menyesali keputusannya untuk bersembunyi di tempat itu. Arif menahan napas. Sesuatu menyentuh pundaknya. Di dalam lubang pohon yang gelap, ia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, ia bisa merasakan sentuhan itu, dingin, kasar, dan bergerak perlahan di kulitnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak sendiri di dalam sini. Perlahan, ia menyalakan senter kecil yang masih tersisa di sakunya. Cahaya redup itu menyinari bagian dalam pohon. Dan saat ia melihat ke belakang, mata Arif membelalak lebar. Ada wajah di sana. Wajah pucat seorang pria, dengan mulut terkoyak lebar hingga ke pipi dan mata hitam berlubang yang menatap langsung ke arahnya. Wajah itu tidak bergerak, hanya diam, seperti sedang menunggu. Arif ingin berteriak, tapi tidak bisa. Tiba-tiba, tangan makhluk itu bergerak lebih cepat, mencengkeram lengannya dengan kuat. Arif merasakan jari-jari dingin itu menekan kulitnya. Kukunya yang panjang hampir menembus daging. "Jangan pergi." Suara itu terdengar seperti bisikan yang berasal dari dalam pohon. Serak, bergetar, dan seakan berasal dari berbagai suara yang digabung menjadi satu. Arif berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Tiba-tiba, sosok itu tersenyum. Dengan cepat, Arif menendang kayu di sekitarnya dan berhasil melepaskan diri, keluar dari lubang pohon dengan tubuh berlumuran tanah. Di belakangnya, tangan panjang itu masih mencuat keluar dari dalam pohon, mencakar-cakar udara seakan mencoba meraih kembali korbannya. Arif tidak menunggu lebih lama. Ia langsung berlari. Di dalam gubuk tua, Budi dan Hendra menatap pintu yang perlahan terbuka. Di celah pintu, sepasang mata merah masih menatap mereka. Hendra mundur. Tangannya mencengkeram lengan Budi dengan kuat. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya ketakutan. Budi mengangguk pelan, berpikir cepat. Di dalam gubuk itu, tidak ada jalan keluar lain kecuali jendela kecil di bagian belakang. "Aku hitung sampai 3, kita lari lewat jendela itu," ujar Budi pelan. Hendra mengangguk. Pintu terbuka lebih lebar. 2. Sosok itu mulai bergerak. Kini setengah tubuhnya terlihat. Tinggi, kurus, kulitnya menghitam seperti arang yang terbakar. 3. Budi dan Hendra langsung melompat ke arah jendela,
memecahkan kayu tua yang lapuk. Mereka terjatuh ke tanah di luar, lalu langsung bangkit dan berlari tanpa menoleh. Di belakang mereka, terdengar suara geraman aneh, diikuti dengan suara langkah yang semakin mendekat. Hendra hampir menangis. Budi, dia makin dekat. Budi tidak menjawab. Mereka hanya bisa berlari. Namun, tiba-tiba di depan mereka, sesuatu muncul dari balik kabut. Sesosok wanita berbaju putih, berdiri diam di tengah jalan. Dina. Budi dan Hendra menghentikan langkah mereka. Terkejut. Dina. Seru Budi. Kamu selamat. Namun, saat Dina menoleh ke arah mereka, sesuatu terasa aneh. Wajahnya terlalu pucat. Dan saat mulutnya terbuka, tidak ada suara yang keluar, hanya kegelapan di dalamnya. Budi dan Hendra berdiri terpaku. Sosok yang menyerupai Dina masih menatap mereka. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan ketika mulutnya terbuka, hanya ada kegelapan di dalamnya. Tidak ada lidah, tidak ada gigi, hanya kekosongan hitam pekat. Hendra mundur selangkah. Budi, itu bukan Dina. Budi mengangguk pelan. Tapi jika itu bukan Dina, lalu siapa? Sosok itu tiba-tiba bergerak. Tangannya terentang, kakinya tidak menyentuh tanah, dan tubuhnya mulai melayang mendekati mereka. Pergi dari sini. Suara parau keluar dari mulut gelapnya. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Lalu tiba-tiba, ia berteriak keras. Ferak! Kabut di sekitar mereka langsung berputar liar, seperti badai menerjang hutan. Budi dan Hendra terjatuh ke tanah, menutup telinga karena suara jeritan itu begitu menusuk. Saat mereka membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Namun, di tempatnya tadi berdiri, ada sesuatu yang lain. Sebuah kepala rusa dengan tanduk yang masih meneteskan darah segar. Budi menelan ludah. Apa-apaan ini? Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara langkah cepat mendekati mereka. Dari balik pepohonan, Arif muncul. Wajahnya penuh keringat dan napasnya terengah-engah. Lari! Teriaknya. Tanpa bertanya, Budi dan Hendra langsung berlari bersamanya. Namun, dari belakang mereka, sesuatu ikut berlari. Langkah kaki berat menggema di antara pepohonan. Bukan hanya satu, tapi banyak. Dan saat Budi menoleh sedikit ke belakang, ia melihat puluhan sosok hitam dengan mata merah, berlari dengan kecepatan yang mustahil, mengejar mereka. Di tempat lain, Dina masih terjebak di dalam gua. Ia berdiri kaku, menatap sosok yang duduk di sudut ruangan. Sosok itu pelan-pelan bangkit, tubuhnya tinggi dan kurus, dengan kuku panjang yang menempel di lantai gua. Matanya hitam, wajahnya seperti kulit yang sudah mati. Dina mundur perlahan. Makhluk itu membuka mulutnya yang dipenuhi gigi runcing. Kau ingin hidup? Suara itu begitu dalam, bergema di seluruh gua. Dina tidak bisa menjawab. Makhluk itu melangkah mendekat. Aku bisa menunjukkan jalan keluar. Dina menatapnya ragu. Apa yang kau inginkan dariku? Makhluk itu tersenyum. Sebuah senyuman yang begitu salah. Tinggalkan mereka dan aku akan membiarkanmu pergi. Dina terdiam. Apakah ia harus percaya pada makhluk ini? Di luar sana, teman-temannya mungkin masih hidup, atau mungkin sudah mati. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak ingin mati di tempat ini. Dina menelan ludah, tubuhnya gemetar. Makhluk itu berdiri di depannya, menunggu jawabannya. Tinggalkan mereka dan aku akan membiarkanmu pergi. Suara itu masih terngiang di telinganya, bergema di dalam gua yang gelap dan pengap. Apakah ia harus mengkhianati teman-temannya demi bertahan hidup? Dina menggigit bibirnya. Pikirannya bercampur aduk. Aku tidak bisa, bisiknya akhirnya. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dina dengan mata hitamnya yang kosong, sebelum akhirnya tersenyum. Pilihan yang salah. Tiba-tiba, ruangan bergetar hebat. Dinding gua mulai retak. Suara gemuruh menggema di sekitar Dina. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Dari dalam kegelapan, sesuatu merayap keluar.
Bukan hanya satu, tapi banyak. Tangan-tangan kurus dengan kuku panjang merangkak keluar dari celah-celah gua. Mereka mulai mendekat, merangkak di lantai seperti laba-laba. Dina panik. Ia harus lari. Dengan cepat, ia bangkit dan berlari ke arah satu-satunya lorong yang tampak lebih terang. Di belakangnya, suara gemeretak dari makhluk-makhluk itu semakin dekat. Mereka mengejarnya. Dina berlari sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah. Di depan, ia melihat cahaya, sebuah celah di ujung gua. Itu jalan keluar. Tapi sebelum ia bisa mencapainya, sesuatu mencengkeram kakinya. Dina terjatuh ke tanah. Tubuhnya terseret mundur oleh tangan-tangan itu. Ia menjerit, mencakar tanah, berusaha meraih batu atau akar pohon untuk bertahan. Namun, semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang mencengkeramnya. Dan di tengah jeritannya, ia mendengar suara itu lagi. Kau sudah membuat pilihan dan kau akan mati di sini. Dina menutup matanya, bersiap menerima nasibnya. Namun tiba-tiba, dor! Sebuah suara tembakan menggema di dalam gua. Seketika, tangan-tangan itu melepas cengkeramannya. Dina terbatuk, mencoba bernapas kembali. Saat ia membuka matanya, ia melihat seseorang berdiri di ujung lorong, Arif. Di tangannya, ia memegang pistol suar yang masih mengepulkan asap. Dina, cepat ke sini! Teriaknya. Dina tidak berpikir dua kali. Ia langsung berlari menuju Arif, meninggalkan makhluk-makhluk itu yang kini merangkak mundur ke dalam kegelapan. Begitu Dina sampai, Arif langsung menarik tangannya dan mereka berdua berlari keluar dari gua. Saat mereka akhirnya mencapai udara bebas, Dina jatuh berlutut, terengah-engah. Arif menatapnya. Apa yang terjadi di dalam? Dina menoleh ke arah gua yang gelap. Mereka ingin aku mengkhianati kalian. Arif terdiam, wajahnya mengeras. Kita harus segera pergi dari sini, katanya akhirnya. Sebelum mereka kembali. Dina mengangguk. Namun sebelum mereka bisa pergi, suara langkah terdengar dari hutan. Mereka menoleh. Dan di sana, dari balik kabut, muncul Budi dan Hendra, dengan wajah panik. Namun bukan hanya mereka. Di belakang mereka, sesuatu sedang mengejar mereka. Budi dan Hendra berlari sekencang mungkin. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, meskipun suara langkah berat dan geraman aneh semakin dekat. Di depan, mereka melihat Arif dan Dina berdiri di luar gua. Dina! Arif! Bantu kami! Teriak Budi. Arif langsung menarik Dina. Cepat, kita harus pergi sekarang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, kabut tiba-tiba turun dengan cepat, menelan seluruh lembah dalam kegelapan pekat. Dan di dalam kabut itu, sesuatu bergerak. Budi menjerit saat sesuatu meraih bahunya. Tangan kurus dan panjang mencengkeramnya dengan kuat. Jari-jari hitamnya mencakar kulitnya, menimbulkan luka. Hendra mencoba menolong, menarik Budi sekuat tenaga. Jangan diam, terus lari. Budi meronta, menendang makhluk itu hingga cengkeramannya terlepas. Ia dan Hendra terus berlari, menembus kabut yang semakin tebal. Mereka hampir mencapai Arif dan Dina ketika tiba-tiba sesuatu berdiri di depan mereka. Sosok tinggi, kurus, dengan wajah yang menghitam dan mata merah menyala. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam di tengah jalan. Namun, mereka bisa merasakan sosok itu sedang menunggu mereka. Dina, Arif, cepat lakukan sesuatu. Teriak Hendra panik. Arif mengangkat pistol suarnya, menembakkannya ke langit. Dor! Cahaya merah dari suar menerangi sekeliling mereka sejenak. Saat itu juga, sosok hitam itu menghilang dalam kabut. Namun, suara langkah-langkah lain masih terdengar. Mereka belum aman. Dina memegang tangan Arif erat. Kita harus keluar dari sini. Arif mengangguk. Tapi kemana? Kita tidak tahu jalan keluarnya. Budi terengah-engah, memegang pundaknya yang berdarah. Lari saja, kemanapun. Asal jauh dari sini. Mereka semua langsung bergerak, berlari menembus kabut tanpa arah yang jelas. Di sekitar mereka,
Suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan, jeritan, tangisan. Dina mulai menangis. Mereka ada di mana-mana. Arif menatap sekeliling dengan panik. Kabut ini bukan kabut biasa. Ini adalah sesuatu yang hidup. Hendra tiba-tiba berteriak. Di sana, aku melihat jalan. Mereka semua menoleh. Di kejauhan, di balik kabut, ada sesuatu yang tampak seperti sebuah jembatan kayu. Mereka bergegas menuju jembatan itu, berharap ini adalah jalan keluar. Namun saat mereka semakin dekat, mereka menyadari sesuatu. Jembatan itu tidak berada di dunia nyata, dan sesuatu sedang menunggu di ujungnya. Mereka berhenti di depan jembatan kayu yang terbentang di atas jurang yang gelap. Jembatan itu tampak tua. Kayunya sudah lapuk dan berayun pelan diterpa angin. Namun yang paling aneh, di ujung jembatan, sosok hitam berdiri diam, menghadap mereka. Dina menggenggam lengan Arif erat. Aku tidak suka ini. Budi yang masih memegangi luka di bahunya menatap jembatan dengan ragu. Mungkin ini satu-satunya jalan keluar. Hendra menelan ludah. Tapi, kalau kita salah melangkah, kita bisa jatuh ke bawah. Kita bahkan gak tahu ada apa di bawah sana. Di belakang mereka, kabut semakin mendekat. Dan di dalam kabut itu, sosok-sosok tinggi bermata merah mulai muncul satu persatu. Kita gak punya pilihan, teriak Arif. Kalau tetap di sini, kita pasti mati. Tak ada waktu lagi untuk ragu. Arif mengambil langkah pertama di jembatan. Kayunya berderit, tapi masih kuat. Melihat Arif selamat, Budi dan Hendra segera menyusul. Dina menahan napas sebelum akhirnya ikut melangkah. Mereka berjalan perlahan, merasakan jembatan itu bergetar di bawah kaki mereka. Namun, semakin dekat ke ujung jembatan, sosok hitam di depan mereka mulai bergerak. Budi hampir kehilangan keseimbangan saat melihatnya. Astaga, apa itu? Sosok itu kini melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Matanya kosong, tubuhnya seperti bayangan yang tidak memiliki bentuk pasti. Dan lalu ia berbicara. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Suaranya seperti datang dari banyak arah, bergema di seluruh lembah. Siapapun yang melewati jembatan ini harus membayar harganya. Hendra menggertakkan gigi. Aku gak peduli. Kita harus keluar. Ia berlari lebih cepat. Tapi saat mendekati sosok itu, braak, jembatan tiba-tiba mulai runtuh. Budi, yang berjalan di belakang Hendra, kehilangan keseimbangan. Tangannya terlepas dari pegangan dan tubuhnya jatuh ke jurang. Budi! Teriak Dina. Arif langsung menjatuhkan diri, mencoba meraih tangan Budi yang berusaha menggapai kayu jembatan. Cengkramannya kuat, tapi Budi tergantung di udara, di atas jurang yang gelap tanpa dasar. Dari bawah, suara-suara aneh mulai terdengar. Budi menatap ke bawah dan matanya membelalak ketakutan. Di bawah sana, ada ratusan tangan kurus yang merangkak naik, siap menariknya ke dalam kegelapan. Budi tergantung di ujung jembatan. Tangannya gemetar saat berusaha mempertahankan cengkramannya. Di bawahnya, ratusan tangan kurus menjulur dari kegelapan. Jari-jari mereka yang panjang dan hitam bergerak-gerak, seolah siap meraihnya. Arif masih berusaha menariknya ke atas. Tapi jembatan mulai runtuh lebih cepat. Bertahan, Budi. Aku akan menarikmu, teriak Arif. Budi berusaha mengangkat tubuhnya. Tapi tangan-tangan di bawah itu mulai meraih pergelangan kakinya. Dina dan Hendra hanya bisa menatap dengan wajah ketakutan. Jika Arif gagal menarik Budi, maka ia akan jatuh ke dalam jurang, dan mereka tahu tidak akan ada jalan kembali. Sementara itu, di belakang mereka, kabut semakin menebal. Sosok-sosok hitam bermata merah kini mulai berjalan menuju jembatan. Langkah mereka tanpa suara, tapi kehadiran mereka membuat udara semakin dingin. Dina panik. Arif, cepat. Mereka mendekat. Arif mengerahkan seluruh kekuatannya dan menarik Budi dengan sekuat tenaga. Budi hampir naik, tapi tangan hitam dari jurang itu semakin kuat mencengkeram kakinya. Dan kemudian, dari bawah, sesuatu naik ke permukaan.
Bukan hanya tangan, tapi sebuah wajah. Wajah itu berwarna hitam legam, tanpa mata, tanpa mulut. Tapi di tengah wajahnya, ada sesuatu yang bergerak, seperti pusaran kegelapan yang menyedot cahaya. Dan tiba-tiba, makhluk itu berbisik, "Lepaskan. Ikuti kami ke dalam." Suaranya tidak terdengar di udara, tapi langsung bergema di dalam kepala Budi. Budi menjerit, kesakitan, ketakutan, putus asa. Kakinya terasa berat, seolah ditarik oleh ribuan tangan tak terlihat. Arif menggertakkan gigi. "Budi, jangan lihat ke bawah." Tapi sudah terlambat. Budi mulai kehilangan kesadarannya. Matanya membelalak kosong, seperti sedang ditarik ke dalam hipnosis oleh kegelapan. Arif tidak bisa menunggu lagi. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menarik Budi dengan satu hentakan besar, dan akhirnya berhasil mengangkatnya ke atas. Mereka berdua jatuh terkapar di atas jembatan yang mulai runtuh. Hendra dan Dina langsung menarik mereka berdua menjauh dari tepi. Dan saat itu juga, jembatan runtuh sepenuhnya. Kayu-kayunya berjatuhan ke dalam jurang yang gelap, dan suara jeritan makhluk-makhluk di bawah terdengar nyaring sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Mereka semua terengah-engah, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun mereka tidak bisa lama-lama diam. Dina menunjuk ke belakang. "Kita harus lari sekarang." Mereka semua menoleh, dan melihat puluhan sosok hitam mulai berlari ke arah mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung bangkit dan berlari. Kini, mereka berada di sisi lain jembatan. Namun, kemana mereka harus pergi sekarang? Di depan mereka, hanya ada hutan gelap yang belum mereka kenal. Dan di belakang mereka, maut semakin mendekat. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafas tersengal, jantung berdegup kencang. Di belakang mereka, sosok-sosok hitam terus mengejar, tanpa suara, tanpa hentakan kaki, seolah mereka melayang di atas tanah. Namun semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Hutan ini tidak normal. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan bentuk yang aneh. Cabang-cabangnya seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti tanah. Dina menggenggam tangan Arif erat. "Arif, kita harus berhenti. Kita gak bisa lari terus tanpa tahu arah." Arif menoleh ke belakang. Sosok-sosok hitam itu menghilang. Tapi entah kenapa, suasananya justru terasa semakin mencekam. Hendra tersungkur di tanah, terengah-engah. "Kita ada di mana? Hutan ini aneh, aku gak tahu lagi kita harus kemana." Budi menatap sekeliling. Wajahnya masih pucat setelah hampir jatuh ke jurang tadi. Kayaknya kita nyasar. Mereka semua saling berpandangan. Terlalu gelap. Terlalu sunyi. Dan lalu sesuatu berbisik di telinga mereka. "Kalian tidak akan pernah keluar." Dina langsung menutup telinganya dan menjerit. "Suara itu lagi. Suara itu ada di kepala kita." Hendra memelototi sekeliling mereka. "Oke, aku gak suka ini. Kita harus cari jalan keluar. Sekarang juga." Arif mencoba menenangkan mereka. "Tunggu. Coba kita perhatikan baik-baik. Pasti ada petunjuk." Mereka semua menajamkan mata, mencoba mencari sesuatu, apapun yang bisa menunjukkan jalan keluar. Dan saat itu juga, mereka menyadari sesuatu yang sangat aneh. Pohon-pohon di sekitar mereka berubah. Tadi mereka berlari lurus. Namun kini, mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka sudah berputar-putar. Dina mulai menangis. "Kita terjebak. Kita gak akan pernah keluar dari hutan ini." Budi menggeleng. "Jangan bilang gitu. Kita harus tetap berpikir jernih." Tapi sebelum ada yang bisa bicara lagi, "Crak!" Sebuah suara terdengar dari dalam semak-semak. Mereka semua langsung diam, menahan napas. Semak-semak itu bergoyang pelan, seolah sesuatu sedang bersembunyi di dalamnya. Hendra perlahan mengambil batu dari tanah, bersiap jika sesuatu muncul. Dan kemudian, seseorang melangkah keluar dari balik semak-semak. Mereka semua membelalak.
Itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan pakaian lusuh dan berlumuran tanah. Matanya sayu, tubuhnya kurus kering. Ia menatap mereka dengan ekspresi kosong, lalu berkata dengan suara parau, "Kenapa kalian ada di sini?" Lelaki tua itu berdiri diam, tubuhnya kurus dan wajahnya penuh keriput. Matanya kosong, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mereka. "Kenapa kalian ada di sini?" Suara parau itu menggema di tengah hutan yang mencekam. Dina merapat ke Arif. Tubuhnya gemetar. "Arif, siapa dia?" bisiknya. Arif mencoba tetap tenang. "Pak, kami tersesat. Kami hanya ingin keluar dari hutan ini." Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu, seolah menilai sesuatu. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Tapi senyum itu terasa aneh. Hendra menggertakkan gigi. "Kita gak bisa percaya siapapun di tempat ini. Ingat, gak ada yang normal di lembah ini." Budi menelan ludah. Luka di bahunya masih berdenyut. Tapi ia mencoba bicara. "Pak, apa Bapak tahu jalan keluar?" Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Tidak ada jalan keluar." Keheningan langsung menyelimuti mereka. Dina membeku. Hendra mengepalkan tangan. Budi dan Arif saling pandang. Arif mencoba tetap rasional. "Tapi kami bisa kembali ke jalan setapak, atau mencari jalur lain keluar dari hutan ini, kan?" Lelaki tua itu hanya menggeleng. "Kalian sudah terjebak di sini. Seperti aku." Angin dingin berembus, membawa bisikan samar dari dalam hutan. Dina tidak bisa lagi menahan air matanya. "Ini tidak mungkin." Hendra melangkah maju. "Pak, kalau Bapak sudah lama di sini, kenapa gak coba kabur? Ada sesuatu yang menahan Bapak di sini." Lelaki tua itu menunduk. "Dulu, aku juga datang ke sini. Aku pikir aku bisa pergi kapan saja. Tapi aku salah." Ia mengangkat tangannya yang keriput, menunjukkan sesuatu yang membuat mereka semua membelalak. Jarinya sudah berubah kehitaman. Seperti membusuk. "Semakin lama kalian di sini, semakin kalian akan menjadi bagian dari tempat ini." Dina menutup mulutnya, menahan jeritan. Budi merinding. "Bapak sudah berapa lama di sini?" Lelaki tua itu menatap mereka. Matanya penuh kesedihan. "Aku bahkan sudah lupa siapa namaku." Arif menelan ludah. "Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Kita harus pergi," katanya tegas. "Entah jalan keluar ada atau tidak, kita gak bisa diam di sini." Namun sebelum mereka bisa melangkah, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya. "Jangan pergi." Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Hendra langsung curiga. "Kenapa? Apa yang Bapak sembunyikan?" Lelaki tua itu tidak menjawab. Tapi perlahan, kabut mulai naik di sekitar mereka. Dan di dalam kabut itu, sosok-sosok hitam mulai muncul kembali. Dina menjerit. "Mereka datang." Arif langsung menarik tangan Dina, bersiap berlari. Namun saat mereka hendak pergi, lelaki tua itu tersenyum. Dan kali ini, senyumnya tidak manusiawi. "Aku bilang tidak ada jalan keluar." Lelaki tua itu berdiri di antara mereka dan kabut yang semakin menebal. Sosok-sosok hitam mulai muncul dari balik pepohonan, bergerak perlahan dengan mata merah menyala. Dina menelan jeritannya, tubuhnya gemetar ketakutan. Hendra meraih sebilah ranting besar dari tanah, bersiap melawan. "Siapa sebenarnya Bapak ini? Kenapa mereka datang setelah kita bertemu Bapak?" Lelaki tua itu tetap tersenyum, senyum yang semakin mengerikan. Budi yang masih terluka berusaha berdiri tegak. "Pak, kalau memang tidak ada jalan keluar, kenapa Bapak masih hidup?" Senyum lelaki tua itu perlahan memudar. Ia menatap mereka satu persatu, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Karena aku adalah bagian dari tempat ini." Keheningan menyelimuti mereka. Dina menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Arif mencoba berpikir jernih. "Apa maksud Bapak?" Lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba kulitnya mulai berubah.
Dari kulit manusia biasa, perlahan ia menjadi lebih pucat, lebih kelabu, lalu hitam pekat seperti bayangan. Matanya yang sebelumnya sayu kini berubah menjadi kosong. Budi mundur selangkah. Astaga! Hendra mencengkeram ranting di tangannya lebih kuat. Bapak bukan manusia. Lelaki tua itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat satu jarinya dan menunjuk ke arah mereka. Kalian sudah terlalu jauh. Sekarang, kalian harus memilih. Dina menggeleng panik. Memilih apa? Lelaki tua itu menatap tajam. Tetap di sini dan menjadi bagian dari lembah ini. Atau lari dan menghadapi takdir kalian. Tiba-tiba, kabut semakin menebal, menelan sebagian besar cahaya yang tersisa. Sosok-sosok hitam mulai bergerak lebih cepat. Arif tidak berpikir dua kali. Kita harus lari. Ia menarik tangan Dina, sementara Budi dan Hendra langsung berlari mengikutinya. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, tangan lelaki tua itu menjulur secara tidak normal, lebih panjang dari seharusnya, dan mencoba meraih mereka. Kalian tidak akan bisa keluar. Arif menghindar dengan cepat, nyaris tersandung akar pohon. Hendra mengayunkan ranting di tangannya, mengenai tangan lelaki tua itu, dan anehnya, tubuhnya langsung berkabut, seolah tidak benar-benar ada. Namun, lelaki tua itu tertawa. Tawa yang bergema di seluruh hutan. Dina menangis. Arif, aku gak mau mati di sini. Budi yang masih terluka terengah-engah. Kemana kita harus pergi? Arif melihat sekeliling, mencoba mencari jalan. Lalu ia melihatnya. Sebuah jalan setapak kecil di antara pepohonan. Jalan itu tampak lebih terang dibanding bagian lain dari hutan. Tanpa ragu, ia menunjuk. Ke sana. Cepat. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan lelaki tua itu yang masih tertawa dengan suara yang semakin mengerikan. Dan saat mereka semakin dekat ke jalan itu, namun di hadapan mereka, sesuatu yang lebih mengejutkan menunggu. Mereka berlari tanpa henti. Napas tersengal-sengal. Jalan setapak di depan semakin jelas. Berbeda dari bagian hutan lainnya yang gelap dan menyeramkan. Arif berusaha memastikan mereka tetap bersama. Jangan berhenti. Kita hampir sampai. Namun, tepat saat mereka akan mencapai jalan itu, sebuah suara bergema dari belakang mereka. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Mereka menoleh. Lelaki tua itu kini berubah sepenuhnya. Tubuhnya bukan lagi manusia, melainkan bayangan hitam pekat dengan tangan yang memanjang. Matanya kini dua lubang kosong yang bersinar merah. Dan yang lebih mengerikan, sosok-sosok hitam lain bermunculan dari dalam tanah, dari balik pepohonan, dari kabut yang mengepung mereka. Mereka tidak bisa mundur lagi. Satu-satunya pilihan hanyalah berlari ke depan. Budi yang masih terluka tertatih-tatih. Tapi ia berusaha tetap kuat. Hendra menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lelaki tua itu tidak lagi berjalan, melainkan melayang cepat ke arah mereka. Kita harus lebih cepat, teriaknya. Mereka semua mengerahkan tenaga terakhir mereka. Dan saat mereka melewati batas jalan setapak itu, angin kencang tiba-tiba berembus, kabut tersapu, dan suara-suara menyeramkan menghilang dalam sekejap. Mereka berhenti, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dina menoleh ke belakang. Tidak ada lagi sosok lelaki tua. Tidak ada makhluk hitam. Tidak ada kabut. Hutan di belakang mereka kini sunyi. Terlalu sunyi. Budi merinding. Apa kita berhasil keluar? Arif menatap sekeliling. Entahlah. Tapi ini jelas bukan tempat yang sama. Mereka kini berdiri di sebuah area yang berbeda dari hutan sebelumnya. Di depan mereka, berdiri sebuah gerbang tua yang sudah berkarat. Di balik gerbang itu, samar-samar terlihat bangunan besar yang tertutup lumut dan ilalang. Dina menelan ludah. Tempat apa ini? Arif mendekat ke gerbang itu. Ada sebuah papan nama tua yang hampir tertutup debu. Ia menyentuhnya, meniup debu yang menempel, dan membaca tulisan yang terukir di sana. Rumah Sakit Jiwa Harjono ditutup tahun 1972. Mereka semua membelalak. Hendra mundur selangkah.
Rumah sakit jiwa. Budi menggeleng tak percaya. Jangan bilang, ini semua ada hubungannya sama tempat ini. Dina semakin ketakutan. Aku gak mau masuk ke sana. Namun sebelum mereka bisa memutuskan apapun, gerbang itu terbuka perlahan dengan suara berderit yang mengerikan. Dan dari dalam, terdengar suara langkah kaki. Seseorang, atau sesuatu, sedang menunggu mereka di dalam. Gerbang tua itu terbuka perlahan dengan suara berderit yang memekakan telinga. Langkah kaki dari dalam semakin jelas. Dina mencengkeram lengan Arif dengan erat. Kita gak boleh masuk. Aku punya firasat buruk. Hendra menelan ludah. Tapi kalau kita tetap di sini, kita juga gak akan aman. Budi, yang masih terluka, berusaha berdiri tegak. Kalau ini rumah sakit jiwa, mungkin ada catatan atau sesuatu yang bisa kasih kita jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi di lembah ini. Arif mengangguk. Kita harus tahu kebenaran. Dengan hati-hati, mereka melangkah melewati gerbang dan memasuki area rumah sakit jiwa yang terbengkalai. Bangunan itu gelap dan suram. Dindingnya dipenuhi lumut, kaca-kaca jendelanya pecah, dan lantainya tertutup debu tebal. Namun, yang paling mengerikan adalah suasana tempat ini terasa hidup. Seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Dina berbisik, "Aku benci tempat ini." Tiba-tiba, bam! Pintu gerbang di belakang mereka tertutup sendiri dengan keras. Dina menjerit. "Tidak, kita terjebak." Arif berusaha tetap tenang. "Kita harus mencari jalan keluar lain." Mereka melangkah lebih dalam ke dalam rumah sakit, melewati lorong-lorong panjang yang dipenuhi coretan dinding aneh. Budi mengamati salah satu coretan itu. Tulisan tangan berantakan dengan warna merah gelap. "Jangan buka ruangan nomor 308. Hendra membaca tulisan itu keras-keras. 308? Apa maksudnya? Arif melihat ke lorong lain. Mungkin ruangan itu ada di lantai atas. Dina menggeleng keras. "Kalian gila. Tadi dibilang jangan dibuka." Budi menghela napas. "Tapi kenapa? Apa yang ada di dalamnya?" Hendra melirik ke sekeliling. Mungkin jawabannya ada di sana. Mereka semua terdiam. Keputusan harus diambil. Akhirnya, dengan langkah hati-hati, mereka naik ke lantai 2. Lorongnya lebih gelap, lebih sempit, dan lebih mencekam. Dan di ujung lorong itu, ada sebuah pintu dengan angka besar tertulis di atasnya. 308. Pintu itu tertutup rapat. Namun, ada bekas goresan kuku di kayunya, seolah seseorang pernah mencoba keluar dengan paksa. Dina berbisik, "Kita gak harus masuk. Kita cari jalan keluar lain." Namun, sebelum mereka bisa memutuskan, pintu itu bergerak sendiri. Gagang pintunya berputar pelan, seolah sesuatu dari dalam mencoba membuka pintu tersebut. Dan lalu, terdengar suara. Suara seorang wanita. "Tolong. Aku masih di sini." Mereka semua membeku. Budi menatap mereka dengan wajah pucat. Suara itu nyata. Arif menelan ludah. "Apa? Ada seseorang di dalam?" Dina mulai menangis. "Jangan. Aku mohon. Jangan buka." Hendra maju ke depan. Tangannya sudah digagang pintu. "Kalau memang ada orang di dalam, kita gak bisa tinggal diam." Dan sebelum ada yang bisa menghentikannya, Hendra membuka pintu itu. Pintu ruang 308 terbuka perlahan. Suara engselnya berderit panjang, memekakan telinga dalam kesunyian lorong. Udara dingin langsung menyambut mereka, membawa bau apek dan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau busuk yang menusuk hidung. Dina mencengkeram lengan Arif. "Kita gak seharusnya masuk." Bisiknya. Suaranya bergetar ketakutan. Namun, Hendra sudah melangkah lebih dulu ke dalam ruangan. Budi menyalakan senter ponselnya, menerangi bagian dalam ruangan. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka semua membeku. Ruangan itu penuh dengan coretan di dinding. Tulisan-tulisan dengan huruf besar, tercoret dengan sesuatu yang tampak seperti darah kering. "Jangan percaya apapun di sini. Mereka berbohong."
Aku masih di sini. Di sudut ruangan, ada sebuah ranjang rumah sakit tua dengan sabuk pengikat yang sudah lapuk. Bekas cakaran menghiasi dinding di dekatnya, seolah seseorang pernah mencoba melarikan diri. Dan di atas ranjang itu, seorang wanita duduk membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang terurai, dan pakaiannya kotor, robek di beberapa bagian. Ia tidak bergerak, tapi mereka semua bisa mendengar isak tangis pelan darinya. Dina menutup mulutnya, menahan teriakannya. Arif maju selangkah. Anda siapa?" Wanita itu tidak menjawab. Budi menelan ludah. Dia masih hidup. Hendra perlahan mengulurkan tangannya, hampir menyentuh bahu wanita itu. Dan saat itulah, wanita itu berbalik dengan sangat cepat. Wajahnya bukan wajah manusia lagi. Mata hitam pekat, mulutnya robek hingga ke pipi, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berlumuran darah. Ia menjerit. Suara itu begitu keras, menggema di seluruh ruangan, menusuk telinga mereka. Budi terjatuh ke belakang. Dina berteriak ketakutan. Arif menarik Hendra mundur. "Keluar! Sekarang!" Namun saat mereka hendak berlari, pintu ruangan 308 menutup sendiri dengan keras. Mereka terjebak, dan wanita itu mulai merangkak ke arah mereka dengan gerakan yang tidak manusiawi. Wanita itu merangkak dengan cepat. Gerakannya tidak manusiawi. Kakinya seperti tidak berfungsi, namun tangannya mencakar lantai, menyeret tubuhnya dengan kecepatan yang mengerikan. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan mulutnya yang sobek hingga ke pipi melebar, mengeluarkan suara lengkingan yang membuat telinga mereka berdenging. "Jangan tinggalkan aku!" Dina menjerit. Tubuhnya hampir limbung karena ketakutan. "Arif, aku gak mau mati di sini." Arif dengan cepat menarik Dina ke belakang, sementara Hendra dan Budi berusaha mendobrak pintu yang terkunci. Bam! 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 Pintu itu tidak bergeming. "Sumpah, kenapa selalu begini?" Hendra berteriak frustrasi sambil terus menendang pintu. Budi yang masih terluka jatuh terduduk. Napasnya tersengal. "Kalau kita gak bisa keluar, kita habis." Wanita itu semakin dekat. Tangannya yang kurus kering tiba-tiba bertambah panjang. Cakarnya mencakar lantai, meninggalkan bekas luka dalam di ubin yang retak. Arif menoleh cepat. Matanya menangkap sesuatu di dinding. Sebuah simbol aneh yang tertutup debu. Ia segera merogoh saku dan menarik keluar pisau lipat kecilnya. Tanpa berpikir panjang, ia menggoreskan pisau itu ke telapak tangannya. Dina terkejut. "Arif, apa yang kamu?" Namun Arif tidak menjawab. Dengan darahnya, ia menggambar ulang simbol yang ada di dinding. Begitu simbol itu lengkap, sesuatu terjadi. Ruangan bergetar, udara berubah dingin, dan wanita mengerikan itu berhenti bergerak. Matanya yang kosong membelalak, seolah menyadari sesuatu. Ia mengeluarkan suara seperti rintihan, sebelum tubuhnya perlahan menghitam seperti bayangan, lalu menghilang dalam sekejap. Pintu 308 tiba-tiba terbuka sendiri. Hening. Hanya suara napas mereka yang tersisa. Mereka semua terpaku di tempatnya. Budi yang masih terduduk mengusap wajahnya. Masih tak percaya. Hendra menyandarkan tubuhnya ke dinding. Matanya menatap kosong ke pintu yang kini terbuka lebar. Dina masih memegang lengan Arif dengan erat. Tubuhnya gemetar hebat. "Arif, apa yang barusan terjadi?" Arif menatap tangannya yang berdarah, lalu melihat simbol di dinding yang kini tampak lebih jelas. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku gak yakin, tapi aku rasa kita mulai memahami apa yang terjadi di tempat ini." Ruangan 308 kini kosong. Wanita mengerikan itu telah menghilang, tetapi hawa dingin dan perasaan mencekam masih menyelimuti mereka. Arif menatap simbol di dinding yang kini tampak lebih jelas. Darah dari lukanya masih menetes, membasahi lantai. Budi, yang masih terduduk di lantai, berusaha mengatur napasnya. "Apa sebenarnya tempat ini, Arif?" Arif menghela napas panjang. "Aku gak tahu pasti, tapi aku yakin ini bukan sekadar rumah sakit jiwa biasa." Dina menggigil.
Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Hendra mengangguk. Setuju. Tapi kita butuh jalan keluar yang pasti. Mereka melangkah keluar dari ruangan 308 dengan hati-hati, meninggalkan simbol misterius itu di belakang. Namun, begitu mereka sampai di lorong, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka membeku. Lorong yang tadi mereka lewati berubah. Dindingnya kini lebih bersih, lampu-lampunya menyala, dan terdengar suara langkah kaki serta bisikan samar dari dalam ruangan-ruangan lain. Dina memegang lengan Arif erat. Kak, kenapa ini jadi seperti masih beroperasi? Hendra melihat ke sekeliling dengan ngeri. Ini, seperti rumah sakit ini kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, kembalikan aku. Sebuah suara jeritan menggema dari ujung lorong. Mereka semua menoleh. Seorang wanita berpakaian pasien rumah sakit jiwa berlari ke arah mereka. Wajahnya dipenuhi luka, matanya liar, dan rambutnya berantakan. Namun sebelum ia mencapai mereka, dua pria berbaju putih menangkapnya dengan paksa. Dia masih kerasukan. Bawa ke ruang 308. Salah satu pria itu berkata dengan nada dingin. Wanita itu menjerit, meronta-ronta. Jangan. Aku bukan orang gila. Kalian salah. Tapi pria-pria itu tidak peduli. Mereka menyeret wanita itu melewati Arif dan yang lainnya, dan membawa wanita itu masuk ke ruangan 308. Pintu menutup sendiri di belakang mereka. Dan dalam sekejap, lorong kembali gelap, rusak, dan dipenuhi debu seperti sebelumnya. Seolah-olah, apa yang mereka lihat tadi hanyalah bayangan dari masa lalu. Dina terisak, wajahnya basah oleh air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang barusan kita lihat? Arif mengepalkan tangannya. Aku rasa, kita baru saja melihat kejadian yang pernah terjadi di sini. Budi menelan ludah. Itu berarti, wanita tadi, dia orang yang sama dengan yang kita lihat di ruangan 308. Hendra menghela napas berat. Mungkin dia bukan hantu biasa. Mungkin dia korban. Sesuatu yang terjadi di rumah sakit ini membuat arwahnya terjebak di tempat ini. Dina mengusap air matanya. Kita harus keluar dari sini sebelum kita juga terjebak. Arif mengangguk. Ayo cari jalan keluar. Kita harus pergi sebelum tempat ini menarik kita lebih dalam lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat, berusaha mencari jalan keluar dari rumah sakit jiwa yang penuh rahasia ini. Namun, apakah tempat ini benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Mereka berlari secepat mungkin, melewati lorong-lorong sempit yang terasa semakin panjang dan tak berujung. Dina menahan tangis. Dadanya terasa sesak. Arif, di mana pintu keluar? Kenapa kita malah berputar-putar? Arif menggertakkan giginya. Aku gak tahu, tapi kita gak boleh berhenti. Di belakang mereka, langkah kaki bergema. Suara itu semakin mendekat. Budi menoleh ke belakang, dan wajahnya langsung pucat. Sial, dia datang lagi. Dari kegelapan, wanita mengerikan dari ruang 308 merangkak dengan cepat. Matanya yang hitam pekat menatap langsung ke arah mereka. Kembalikan aku. Jeritannya memecah udara, membuat lampu-lampu berkedip liar. Hendra mengayunkan tongkat kayu yang ia temukan di lantai, mencoba menghentikan wanita itu. Namun begitu tongkat itu menyentuhnya, wanita itu meledak menjadi kabut hitam. Hendra terjatuh ke lantai. Napasnya memburu. Apa itu tadi? Arif menyadari sesuatu. Dia bukan hantu biasa. Dia adalah energi dari tempat ini. Dan kalau kita terus di sini, kita juga bisa menjadi bagian dari kengerian ini. Mereka terus berlari, hingga akhirnya, mereka melihat sebuah pintu besar di ujung lorong. Pintu kayu tua itu tampak berbeda dari yang lain. Ada simbol aneh yang sama dengan yang ada di ruang 308. Tapi kali ini, simbol itu belum lengkap. Dina menatap Arif. Kamu harus melengkapinya seperti tadi. Arif dengan cepat merobek bajunya dan membalut tangannya yang terluka. Dengan darah yang masih tersisa, ia mulai menggambar bagian terakhir dari simbol itu.
Sementara itu, suara jeritan mengerikan kembali terdengar di belakang mereka. Wanita itu kembali. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Bayangan-bayangan lain muncul dari dinding, mengelilingi mereka. Tangan-tangan hitam keluar dari kegelapan, mencoba meraih mereka. Dina menjerit. Hendra dan Budi berusaha menahan bayangan-bayangan itu dengan apapun yang mereka bisa. Dan di detik terakhir, Arif menyelesaikan simbol itu. Pintu terbuka dengan keras, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Tanpa berpikir panjang, mereka semua melompat masuk. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di luar. Rumah sakit jiwa itu kini tampak seperti bangunan tua yang benar-benar kosong, seolah sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada kehadiran mengerikan. Dina terisak, jatuh terduduk di tanah. Kak, kita berhasil keluar. Budi menatap rumah sakit itu dengan mata nanar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa tempat ini akan terus ada? Hendra mendesah, masih berusaha mengatur napasnya. Entahlah, tapi yang jelas, aku gak mau pernah kesini lagi. Arif menatap luka di tangannya yang masih berdarah. Lalu ia menoleh ke rumah sakit jiwa itu untuk terakhir kalinya. Dan saat itulah, ia melihatnya. Seorang wanita berbaju pasien rumah sakit jiwa berdiri di jendela lantai 2. Wajahnya kini tenang. Matanya tidak lagi hitam pekat. Ia menatap Arif, lalu tersenyum tipis, sebelum menghilang dalam kabut. Arif terdiam sesaat, sebelum akhirnya berbalik. Ia tahu, misteri tempat ini tidak akan pernah benar-benar terungkap. Tapi satu hal yang pasti, mereka telah selamat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Apakah misteri lembah kematian benar-benar telah berakhir? Ataukah masih ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya?